Assalamualaikum, selamat pagi. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas status dan penemuan terbaru terkait kontaminan katalis FCC atau Fluid Catalytic Cracking. Nah, yang akan kita bahas hari ini disarikan dari artikel Mirik Peng Bai dan kawan-kawan. Judulnya Fluid Catalytic Cracking Technology, Current Status and Recent Discoveries on Catalyst Contamination. Ini diterbitkan di jurnal Catalysis Review Science and Engineering terbitan Taylor and Francis tahun 2018. Ini jurnalnya cukup panjang, ada sekitar 75 halaman. Nanti Anda bisa baca lebih detail ya untuk menggali ilmu-ilmu atau penemuan terbaru terkait kontaminan katalis ini. Nah, bahan-bahan dalam slide ini saya buat sebagai ringkasan atau rangkuman dari artikel tersebut. Sebagai pendahuluan, mungkin saya akan sampaikan sedikit tentang teknologi Fluid Catalytic Cracking. Mungkin di antara Anda ada yang sudah pernah kerja praktek di Pertamina ya, atau sejenisnya yang ada kilang minyaknya atau unit FCC-nya. Mungkin juga ada di antara Anda yang sudah pernah berkunjung atau mungkin bekerja di pabrik atau kilang minyak tersebut. Nah, teknologi Fluid Catalytic Cracking merupakan salah satu pilar pada industri minyak modern. Fungsi utamanya adalah mengkonversi fraksi minyak bumi menjadi bahan bakar minyak dan bahan kimia. Nah, FCC ini teknologinya sudah sangat mapan, sehingga lingkup penelitiannya tidak terlalu berkembang. Nah, penelitian terbaru dalam bidang ini umumnya lebih dikaitkan ke perubahan kondisi umpan atau mungkin komposisi umpannya, pergeseran permintaan pasar, muncul unit operasi baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi proses atau efisiensi energi. Nah, artikel yang saya share yang akan kita baca bersama ini lebih fokus pada dampak berbagai jenis kontaminan terhadap katalis FCC. Sedikit latar belakang, produksi bahan bakar dari minyak bumi dapat dilakukan menggunakan 4 teknologi besar ini. Ada teknologi reformer, alkilasi, isomerisasi, dan FCC. Nah, FCC menyumbang sekitar 35% produksi BBM dibandingkan dengan teknologi-teknologi lainnya. Nah, grafik yang kanan di beberapa negara produsen BBM dunia, penggunaan FCC itu berkisar mulai dari sekitar 10%, ini di Korea, dan paling besar adalah mencapai 35% di Amerika Serikat. Nah, sedikit menyinggung katalisnya, katalis FCC ini digunakan di dalam unit reaktor yang biasanya dinamakan riser. Katalis akan berada di dalam riser hanya beberapa detik saja, kemudian dipisahkan dari hidrokarbon menggunakan stripper dan siklon. Selanjutnya, katalis akan diregenerasi supaya aktif kembali, kemudian dikembalikan ke dalam riser. Jadi unit FCC selalu terdiri atas 2 unit, ada unit risernya dan ada unit regeneratornya. Katalis FCC yang digunakan di kilang minyak modern itu bentuknya adalah partikel halus dengan ukuran sekitar 60-80 mikrometer dan secara umum terdiri atas 4 komponen utama, yaitu zeolit Y ataupun modifikasi lainnya dari zeolit Y, kemudian matriks biasanya silika alumina ataupun kombinasi keduanya, ada filler biasanya kaolinit, dan binder atau pengikat. Komponen-komponen tersebut akan dicampur, kemudian dikeringkan menggunakan spray dryer sehingga terbentuk partikel halus. Nah, tadi ada 4 komponen utama ya. Yang pertama adalah zeolit. Zeolit itu adalah komponen aktifnya, kemudian matriks berperan sebagai penyangganya, memberikan tambahan kekuatan mekanik pada zeolit tersebut. Filler biasanya zat inert, biasanya dimanfaatkan untuk menahan panas atau malah menjadi penghantar panas kepada katalis. Yang terakhir, binder atau binder ini berperan seperti lem yang menyatukan atau mengikat ketiga komponen lainnya. Sebelum digunakan di unit FCC, katalis perlu diperiksa dahulu agar diketahui kinerjanya. Nah, aktivitas katalis itu akan sangat mudah berkurang atau terdeaktivasi akibat efek hidrotermal dan akibat deposisi pengotor, biasanya logam. Kontaminan yang berbeda akan memberikan dampak yang berbeda terhadap aktivitas katalis. Kontaminan katalis FCC ini terbagi menjadi 2. Ada kontaminan logam dan ada kontaminan non-logam. Kontaminan logam biasanya ada vanadium, nikel, Na, Ca, Fe, seng, zinc,
Pb, Cu, Cd, Cr, Co, Sb, Te, Hg, Au, dan Ag. Ini berbagai jenis kontaminan logam yang terkandung di dalam minyak bumi. Sementara kontaminan non-logamnya biasanya terdiri atas senyawa nitrogen, senyawa sulfur, dan kokas. Kontaminan yang terkandung dalam umpan minyak bumi itu dapat mudah mengendap di permukaan katalis. Nah, endapan tersebut akan menyebabkan terbentuknya lebih banyak kokas atau arang batu. Sehingga ketika proses regenerasi, regenerator harus bekerja pada suhu yang lebih tinggi agar kokasnya hilang. Nah, suhu tinggi tersebut dapat merubah aktivitas dan selektivitas katalis. Nah, karena itu kita perlu mengendalikan kontaminan ini. Kita bahas lebih dulu tentang kontaminan non-logam, yaitu kontaminan senyawa nitrogen dan sulfur. Secara umum, dampak senyawa nitrogen dan sulfur terhadap selektivitas dan aktivitas katalis ini relatif kecil, namun tetap cukup berpengaruh. Nah, kontaminan ini dapat dihilangkan dari proses FCC apabila bentuknya molekul dan atau oksida. Langkah penghilangan nitrogen secara umum bisa dibakar menjadi gas nitrogennya ataupun dikonversi menjadi spesies NOx. Sementara penghilangan sulfur secara umum itu dibakar sehingga terbentuk spesies SOx. SOx apabila terbawa dalam produk BBM itu dapat menyebabkan naiknya emisi dan juga dapat menyebabkan korupsi pada bagian-bagian mesin kendaraan bermotor. Alternatif yang lebih baik untuk memisahkan komponen tersebut yaitu menggunakan proses hydrotreating sebelum umpan masuk ke dalam FCC. Pada tabel ini Anda bisa baca ya dampak dari kontaminan terhadap katalis FCC. Yang pertama, nitrogen itu dapat meracuni pusat aktif dari katalis, kemudian mengurangi aktivitasnya, meningkatkan pembentukan kokas, kemudian memblok atau menutupi pori-pori katalis, menurunkan konversi, menurunkan laju reaksi atau konstanta laju reaksinya, dan mengubah selektivitas. Kalau sulfur itu dampaknya bisa mengurangi konversi, mengurangi aktiviti, meningkatkan pembentukan kokas, dan menghancurkan pusat aktif dari katalis. Sementara kokas akan menutupi pusat aktif katalis, memblok atau menghalangi pori, mengurangi luas area pusat aktif tadi acid sites, mengurangi luas area dan mengurangi volume pori. Kontaminan logam ini sudah disebutkan ya dalam slide sebelumnya. Nah, sebagian besar umpan minyak mentah pasti mengandung pengotor logam. Beberapa jenis logam yang terkandung pada umpan minyak bumi ada vanadium, nikel, natrium, kalsium, besi, seng, timbal, CuCd, Cr, Co, Sb, tellurium, Te, Hg, raksa, Au, emas, dan perak Ag. Pada slide ini Anda bisa lihat rentang konsentrasi logam di dalam minyak mentah. Satuannya mikrogram per gram minyak mentah. Ini vanadium, nikel, Fe, Ca, Pb, Zn, Sr, Cr, Co, dan Al. Nah, yang paling banyak ditemui di minyak mentah adalah vanadium dan nikel. Kemudian yang lain di beberapa sumber minyak itu ada logam-logamnya. Sementara itu untuk Fe biasanya dapat masuk ke minyak melalui proses transportasi, penyimpanan, dan pemrosesan minyak mentahnya. Jadi bukan dari sumur minyaknya, tapi ketika ditransport ada Fe yang terbawa ke dalam kandungan minyak mentah ini. Pada slide ini Anda bisa lihat konsentrasi logam pada berbagai sumber minyak mentah ya di berbagai benua di dunia ini. Nah, ini kontaminan logam yang terbesar adalah nikel, vanadium, dan Fe. Anda bisa lihat di sini bahwa minyak mentah Afrika, contohnya ini yang di Algeria ya, kemudian di Nigeria, Libya itu relatif kecil dibandingkan sumber lainnya. Di Amerika Selatan, Venezuela ini 1000 lebih, kemudian di Iran 400-an, kemudian di mana lagi nih? Di LA, di Venezuela ya, ini paling banyak di Amerika Selatan. Pada slide ini kita melihat sebuah parameter atau besaran yang menunjukkan dampak peracunan logam terhadap minyak bumi, yaitu faktor logam atau metal faktor. Nah, metal faktor ini dihitung berdasarkan jumlah kandungan logamnya. Ini ada beberapa persamaan untuk menghitung faktor logam ya.
Nanti satuannya ada yang Mobile Index, Davison Index, Shell Index, Jersey Nickel Equivalent Index. Berbagai indeks ini nanti apabila nilainya di atas 2,5 menunjukkan bahwa kontaminan tersebut pasti akan meracuni katalis. Jadi kandungan logamnya harus dikurangi dulu. Oke, pada slide ini Anda bisa melihat dampak dari kontaminan logam terhadap katalis FCC. Vanadium ini dampak utamanya adalah mengurangi permukaan, kemudian menghancurkan pusat aktif, dan ada dealuminasi. Ya, ini yang ke kanan supplementary effect itu biasanya efek tambahan, dan terakhir ke performance atau kinerja FCC-nya ya, ada pengurangan severe, jadi cukup besar nih pengurangan aktivitasnya. Untuk nikel ini bisa menyebabkan terjadinya dehidrogenasi dan meningkatkan pembentukan kokas. Kemudian efek sampingnya bisa meracuni pusat aktif dan matriks. Kemudian crackingnya jadi tidak selektif ya. Kita ingin memecah di rantai tertentu, yang dipecah ternyata malah rantai yang berbeda. Kinerjanya terjadi reaksi dehidrogenasi dan formasi kok atau kokas itu semakin meningkat. Natrium deprotonates active site. Jadi pusat aktifnya malah dibuat menjadi proton atau plus, sehingga mungkin terjadi reaksi samping di situ. Kemudian inhibit dealuminasi, jadi menyebabkan dealuminasi. Efek lainnya adalah menyebabkan ketidakstabilan hidrotermal, menetralkan pusat aktif yang biasanya asam, meningkatkan rangka-rangka zeolit. Kenapa rangka zeolit ini tidak boleh terlalu besar, nanti si reaktannya tidak bisa terkunci. Kemudian hilangnya mikropora sintering, jadi loss activity, dampak jangka panjangnya. Besi dan kalsium Anda bisa baca di sini ya. Nanti secara detail hasil-hasil penelitian yang menunjukkan dampak kontaminan logam tersebut bisa Anda baca di dalam artikelnya masing-masing seperti apa dampak secara rincinya. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana dampak masing-masing logam terhadap katalis FCC. Nah, sekarang bagaimana kalau logam tersebut muncul berdampingan atau bersamaan, coexistence. Nah, ini ada tabelnya ya. Ketika V berdampingan dengan Na, itu sinerginya negatif, akan mempercepat dealuminasi zeolit dan menghancurkan struktur zeolitnya. Ternyata dia lebih parah lagi akibatnya ya. Kemudian vanadium plus nikel, sinerginya bisa positif, bisa negatif. Ternyata kalau vanadium dan nikel muncul bersamaan, bisa menurunkan pembentukan kokas dan melindungi struktur zeolitnya. Kemudian meningkatkan aktivitas katalisnya. Ya, malah bagus jadi. Kalau nikel muncul bersama dengan besi, ini sinerginya negatif, bisa menurunkan reaksi dehidrogenasi. Fe dan Ca ini juga negatif, meningkatkan suhu regenerasi dan menyebabkan ketidakstabilan hidrotermal. Nah, ini ada yang 3 ya, F, Ni, dan Fe. Negatif juga, meningkatkan reaksi dehidrogenasi dan menurunkan hidrotermal stability. Jadi stabilitas hidrotermalnya malah berkurang. Ini juga ada salah satu penelitian yang dibahas dalam artikel ya. Ada yang meneliti bagaimana distribusi kontaminan logam tersebut pada katalis. Anda bisa lihat di sini kalsium, dia cukup padat ya, penuh katalisnya terisi logam. La ini masih agak ada area-area kosong, Fe juga, nikel ini juga hampir habis area luas area katalisnya. Ini adalah aluminium ya, Na, Si, dan V. Jadi kurang lebih seperti ini distribusi kontaminan logam pada katalis. Nah, tadi kita sudah lihat ya, ternyata kontaminan itu berbahaya terhadap proses yang terjadi di dalam FCC. Berarti kita harus bisa mengendalikan kontaminasi katalis ini. Pada slide ini Anda bisa lihat beberapa cara untuk mengendalikan kontaminasi katalis. Yang pertama ada kontaminan traps atau pasivator. Ini sangat efisien untuk menangkap atau menghilangkan vanadium dan nikel. Ini komponen paling banyak ya, tadi kontaminan paling banyak di minyak bumi. Contohnya adalah formulasi zeolit itu fillernya sekaligus berperan untuk menangkap logam dan senyawa nitrogen. Sudah ada ya, jadi diteliti belakangan ini. Yang kedua adalah demetalisasi.
Ini prosesnya mengekstrak logam dari minyak bumi dengan bantuan senyawa kimia seperti asam organik, asam sulfat, HCl, HNO3, H3PO4, dan lain-lain. Bisa pakai basa juga, bisa juga pakai garam klorida. Kemudian yang ketiga ada operational change, jadi melibatkan operasi atau praktik-praktik yang dapat memperpanjang dan menjaga aktivitas katalis. Contohnya flushing, pergeseran kondisi oksidasi logam, dan lain-lain. Modifikasi katalis tadi mirip dengan yang kontaminan trap sebenarnya. Menggunakan berbagai alumina yang dapat meningkatkan ketahanan katalis terhadap kontaminan logam, jadi dilapisi. Yang terakhir juga melapisi permukaan katalis, kalau yang ini menggunakan Al2O3 ya, tidak alumina saja. Ini juga diketahui dapat menangkap 80% spesies vanadium yang terdapat pada umpan. Ya, di dalam artikel juga dibahas bentuk-bentuk deaktivasi katalis itu seperti apa saja dan metode karakterisasinya apa. Nah, ini dirangkum dalam tabel ini. Yang pertama ada penggumpalan atau particle agglutination dan pore structure-nya yang rusak. Ini dikarakterisasi menggunakan X-ray nanotomografi. Yang kedua, kerusakan pada struktur pori, kemudian pada komponen katalis. Ada 4 komponen utama ya, ada kerusakan di salah satunya. Ini dikarakterisasi atau dilihat menggunakan micro X-ray imaging. Kemudian bentuk deaktivasinya seperti pengurangan catalytic activity, kemudian pusat aktif, lokasi sulfur, dan kerusakan individual katalis komponen bisa dikarakterisasi menggunakan confocal fluorescence atau dye staining. Jadi diberi dye tinta ya, jadi kelihatan nanti dari fotonya. Kemudian deaktivasi akibat metal kontaminan, elemental dan zeolite distribution, zeolite crystallinity, dan Si/Al rasio. Ini dikarakterisasi menggunakan metode X-ray mikrospektroskopi, mikrotomografi, mikro-XRF, dan mikro-XRD. Kemudian chemical state dan distribusi besi, ini bisa pakai X-ray pictography. Kerusakan struktur ini dilihatnya menggunakan integrated laser and electron microscopy, ILEM konsep ya, ini ILEM. Kemudian kerusakan dalam bentuk dealuminasi, inter dan intraparticle heterogeneities dilihat menggunakan scanning transmission X-ray microscopy STXM, X-ray absorption near edge spectroscopy SANES ya. Ini beberapa cara karakterisasi deaktivasi katalis.